Kasus Nikita Mirzani akan kembali disidangkan dengan agenda pembacaan eksepsi ya dari tim kuasa hukumnya Nikita Mirzani. Nah, seperti biasa kasus ini selalu penuh dengan pro dan kontra, teman-teman. Ada yang berteriak udah jelas bersalah, ngapain sih dibela-bela? Tapi ada juga yang bilang Nikita cuma vokal tapi nggak berarti dia bersalah. Nah, yang bikin kasus ini makin panas adalah kemunculan nama jaksa penuntut umumnya, yaitu Revina Donna Sihombing. Nama jaksa ini sempat disorot dalam perkara lain, teman-teman, yaitu kasusnya Riko Pujianto di Pengadilan Bekasi. Jadi orang tua Riko merasa saat itu jaksa Revina tidak adil ya, dan kemudian mencuatkan tanda tanya besar. Apakah Revina bisa bersikap netral dan profesional di kasus Nikita Mirzani sekarang? Tapi ingat ya teman-teman, dakwaan jaksa itu bukan kebenaran mutlak alias bukan vonis. Jadi dakwaan itu baru tuduhan yang harus diuji di pengadilan. Nah, makanya agenda eksepsi tanggal 1 Juli ini penting ya. Karena dari sinilah kita mulai melihat apakah ada celah dalam dakwaan atau justru makin menguatkan posisi jaksa. Pertanyaannya sekarang, apakah jaksa Revina Donna Sihombing ini akan menunjukkan kredibilitasnya dan profesionalismenya dalam kasus Nikita Mirzani ini, ataukah justru akan membuka peluang bagi publik untuk mengulangi pertanyaan lama yang sempat belum dijawab ya? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar netizen channel ya. Kita kawal bareng-bareng proses hukum ini bukan karena suka atau tidak suka, tapi karena kita peduli pada keadilan yang jujur dan transparan. Saya ingin menanggapi ya teman-teman terkait dengan Nikita Mirzani yang meminta pertolongan kepada Bapak Prabowo. Tapi sebelumnya ya, saya Alex Papa Riko ya. Jadi kita mendengar Nikita Mirzani ini prihatin ya. Sebagai bangsa yang berdaulat ya, sebagai bangsa yang memikirkan tentang masa depan anak-anak perempuan, remaja, baik ibu ya kan, yang selalu menggunakan skincare. Ini seharusnya negara ini butuh orang-orang seperti Nikita ini, teman-teman. Betul nggak? Itu produk skincare yang jelas-jelas tidak ada barcode, tidak terdaftar di BPOM. Kenapa bisa beredar? Ini ada apa ini? Ya, kalau memang benar pernyataan Nikita Mirzani bahwa itu produk yang berbahaya bagi kulit, ya, baik untuk remaja putri maupun untuk ibu-ibu, kita harus berterima kasih kepada Nikita Mirzani. Gimana ini jaksa-jaksa, polisi, penyidik, justru orang yang ingin berbuat ya untuk warga negara yang dalam tanda kutip terancam dengan produk yang berbahaya, kok malah dipenjara loh ini. Bingung saya ini, negara kita ini. Hukum kok seperti ini, teman-teman. Teman-teman dukung itu Nikita Mirzani. Indonesia ini butuh orang-orang seperti Nikita Mirzani. Orang yang tidak masa bodoh dengan kesehatan. Ini kan di muka ini. Skincare ini kan untuk muka. Kalau dia mengandung zat-zat yang berbahaya, kemudian tanpa izin BPOM, katanya tidak atau belum terdaftar, tanpa barcode, artinya tanpa pengawasan. Ini pasti ada permainan-permainan busuk di dalam penjualan ini, sehingga orang seperti Nikita Mirzani ya itu dibungkam. Ini apa ini? Jadi seluruh masyarakat Indonesia, saya Alex Papa Riko memohon kepada para ibu-ibu, khususnya remaja putri ya, dukung Nikita Mirzani itu. Bebaskan Nikita Mirzani ya. Saya tidak ada kepentingan apapun, cuma saya sangat prihatin. Ada tokoh wanita yang peduli dengan masa depan ibu-ibu, masa depan remaja putri. Ini kan bahaya ini nih. Justru yang harus diperiksa, yang harus menjadi tersangka itu RG. Kok malah terbalik ini hukum kita ini nih. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman ya. Kita akan jumpa lagi ya untuk kesempatan isu yang lain ya. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman, saya Alex Papa Riko ya, Alex Papa Riko ya. Masker ini masker ya, masker ini dipergunakan otwa yang membacakan dakwaan Nikita Mirzani. Ini apa ini? Apa ini lagi masih COVID? Pertanyaan saya. Jadi mereka teman-teman, masker dipergunakan untuk menutupi kejahatan, rasa malu atau
nilai keburukan yang mereka miliki yang ada di otaknya. Ya, saya menduga ada permainan jahat di dalam pelaksanaan P21 kasus Nikita Mirzani. Jadi Mbak Nikita tidak layak berkasnya di P21 oleh para JPU. Ya, saya menantang kalian, ayo kita buktikan. Namun apabila nanti tidak terbukti dan kalian para jaksa-jaksa yang dengan sengaja mengkriminalisasi Nikita Mirzani untuk sesuatu maksud yang tidak baik atau maksud-maksud yang jahat, saya minta Nikita Mirzani untuk melaporkan balik dan menuntut 3 jaksa yang saat ini menggunakan masker. Nanti habis sidang nanti saya selain daripada masker ya teman-teman, nanti saya mau bawakan helm. Nah ini jadi biar mereka bersidang pakai pakai helm gini. Agar sekalian pakai kacamata nanti ya. Ini jaksa-jaksa pengecut tidak berani tampil dengan seutuhnya. Teman-teman, kita tetap mengawal kasus Nikita Mirzani ya. Mbak Nikita tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam kenal, saya Alex Papa Riko. Saya ingin menanggapi tentang kasus yang sekarang lagi viral itu, yaitu Nikita Mirzani dan jalannya persidangan kemarin di PN Jakarta Selatan dengan agenda dakwaan dari jaksa. Jadi teman-teman, kita bisa melihat secara langsung ya dan mendengar dari dakwaan yang dibacakan oleh jaksa itu menurut saya sama sekali nggak ada unsur pemaksaan. Pemaksaan dari mana? Ini adalah pemaksaan kehendak yang ada daripada pihak RJ dan pengacaranya. Demikian juga jaksa. Ini jaksa saya menduga sudah ada permainan ini. Ada satu strategi, satu rencana besar, yaitu untuk ya memproses masuk sampai ke persidangan. Dakwaan-dakwaan jaksa itu mentah, sama sekali menurut saya tidak ada unsur yang dapat membuktikan bahwa itu merupakan tindak pidana pemaksaan, pemerasan, nggak ada. Dari dakwaan jaksa kita bisa melihat apakah ada unsur penekanan, apakah ada unsur pengancaman, apakah ada unsur pemaksaan baik lewat telepon, lewat surat, dan nggak ada pokoknya. Dan ini memang saya pertanyakan juga ya, bagaimana profesionalisme seorang penyidik ya dari Direskrimsus yang menjadikan Nikita Mirzani sebagai tersangka dengan isi BAP yang demikian yang dibacakan oleh jaksa. Ini aneh teman-teman, sama sekali nggak ada. Yang dimaksud dengan pemerasan itu apabila tidak diikuti atau tidak diberikan akan diancam, akan diapain gitu. Ini nggak ada loh. Jadi teman-teman ya, kita bisa saksikan sendiri betapa lemahnya ya penegakan hukum di negara kita ini. Ini ada target tertentu yang diarahkan kepada Nikita Mirzani. Ini sangat-sangat mencederai ya keadilan di masyarakat. Jadi seluruh lapisan masyarakat ya tentu kita harus mendukung ya. Yang benar kita katakan benar, ya yang salah kita katakan salah. Kalau memang ada ancaman, ada penekanan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani atau pihak Nikita Mirzani, baru bisa masuk unsurnya. Orang nggak ada kok dipaksakan dijadikan tersangka lalu kemudian jaksa mengeluarkan P21. Lah ini udah membuat gaduh teman-teman, dan ini membuktikan betapa lemahnya ya, melemahnya pengawasan daripada pihak kepolisian baik pihak kejaksaan. Teman-teman, kita ikutin terus apapun yang menjadi perkembangan dari Nikita Mirzani ya, kita dukung kepada Mbak Nikita Mirzani, jangan takut. Ya, lawan ya, lawan pokoknya. Terima kasih.